Halo teman-teman, kali ini aku mau nunjukin aktivitas aku hari ini, yaitu mau merenovasi kolam rasaku. Jadi tadi malam itu aku ada ngobrol-ngobrol sama pembudidaya ras juga yang ada di Jakarta ya, di Pulau Jawa. Namanya Bang Oni, di akun TikToknya itu KPK, Kolam Pojok Kota. Jadi tadi malam kita ada diskusi, sharing-sharing juga kan, karena Bang Oni juga udah bergelut lama di sistem ras ini. Jadi aku minta pendapat untuk dievaluasi sistem ras aku, karena memang ada beberapa PR yang mungkin sampai sekarang belum terselesaikan. Jadi dari saran Bang Oni setelah dievaluasi, dia minta untuk dirubah sistem filtrasinya. Ada beberapa yang harus ditambah dan ada beberapa yang harus dirubah. Jadi hari ini aku mau nerapin apa-apa aja yang jadi catatan dari Bang Oni supaya untuk kedepannya kolam aku bisa berjalan dengan efektif. Nah, ini sistem filtrasi aku. Yang sebelumnya itu kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang satu ini isinya batu, ya kan? Yang kedua ini pasir malang, ketiga dia bakteri biologis, yang keempat itu kan karang jahe untuk pH buffer. Nah, dari saran Bang Oni tadi malam harus ditambah satu lagi untuk pengendapan. Jadi yang pertama ini aku buat pengendapan nanti, lalu yang ember ini aku masukkan ke nomor 2 untuk jadi filter mekanik. Ini mekanik, ini biologis, baru ini pH buffer. Terus dari sistem pemipaan juga ini sedikit ada perubahan ya, karena kita lihat ini sedikit datar ya, harusnya itu menurun supaya penyedotan kotoran di kolam itu maksimal. Kalau ini kan kurang maksimal ya. Nah, ini bisa dilihat kan kotorannya masih melayang-layang, jadi dia nggak kesedot gitu. Jadi harus dibuat miring supaya air jatuh dan alirannya deras turun ke sini. Jadi di dalam kolam juga penyedotannya juga kuat gitu. Kalau seperti ini kan masih banyak yang melayang-layang ya, kotoran ikannya bisa terlihat gitu. Nah, itu yang ngebuat bom amonia dan ngebuat ikan yang ada di kolam itu bermatian, keracunan gitu, karena amoniak itu kan gak bagus untuk ikan. Jadi itu yang mau aku renovasi hari ini. Nah, jadi ini ember kemarin itu kan dipakai untuk di filter pertama, diisi batu. Nah, sekarang ini mau aku buat pengendapan. Jadi nanti air masuk dari sini terus mengarah ke atas, terus turun lagi ke bawah gitu. Jadi nanti ini yang kujadikan filter pengendapan. Nah, yang ini nanti jadi mekanik yang pertama, dan itu yang mekanik kedua. Nah, jadi sistem filter pertama ini seperti ini bentuknya. Jadi air masuk dari bawah, terus naik ke atas ya, naik ke atas, terus jatuh lagi ke bawah. Nah, nanti di bawah ini dia mengendap. Nah, air yang bersih akan masuk ke pipa yang di atas gitu, dan nanti terbuang masuk ke filter kedua. Jadi seperti itu filter pertama untuk pengendapan. Nah, sembari memperbaiki filtrasi, aku coba sekalian perbaiki sistem SLO-nya ya, biar lebih miring. Tinggal dibuka-buka aja sini.
Jadi teman-teman, ini udah mulai pemasangan ya. Tadi ada beberapa scan yang nggak di record ya, karena kelupaan tadi. Cuma ini nanti aku skip aja ya, ambil scan sedikit biar nggak terlalu panjang durasinya. Aku coba masukkan pipa dari ember pertama ke ember kedua, jadi pipa penghubung ya. Agak terlalu sulit karena memang tidak menggunakan minyak ya. Sudah jadi. Sudah tersambung semua. Kemudian ini di filter ketiga aku buat dudukan untuk ini. Jadi ini nanti aku masukkan pasir malang ya. Masukkan pasir malang di atasnya. Jadi nanti ketika air masuk dari atas masuk ke bawah, dari atas ke bawah, kemudian naik lagi ke atas. Nah, naik ke atas itu kan dia melewatin pasir malang ya. Ya harapannya sih biar tersaring halus. Nah, seperti ini. Seperti itu. Kemudian nanti ini di sini. Dan terakhir kita buat pipa masuk ke bawah, turun ke bawah ya. Jadi tampilan sementara seperti ini. Ini pengendapan. Kemudian nanti ini diisi batu ya. Kemudian ini nanti pasir malang di atasnya. Selanjutnya biologis dan karang jahe. Kita masukkan pasir malang. Kita coba isi airnya ya. Barangkali ada kebocoran. Masukkan aja ke SLO kolam pertama. Nah, tinggal menunggu. Nah, seperti ini yang dimaksud. Jadi air yang keluar dari sini turun ke bawah, dia naik ke atas. Nah, itu kan kotoran semua tuh. Nah, nanti dia mengendap di bawah. Mengendap di bawah, yang sampai ke atas itu yang udah bersih. Nah, jadi pipa ini yang besar itu gunanya untuk supaya air yang keluar ini tidak terkontaminasi dengan air sekelilingnya, turun ke bawah langsung dan mengarahkan ke bawah ya. Habis itu dia naik ke sini. Kemudian pipa pembuangan sudah aku renovasi, jadi dia miring seperti ini. Yang awalnya itu datar, jadi ini miring supaya kotoran yang di sini, di dalam sini tidak mengendap, langsung jatuh ke bawah, langsung ke filter pengendapan ya. Seperti itu. Jadi ini teman-teman, hasil dari renovasi ya. Jadi ini air keluar seperti ini kan, masuk ke dalam, masuk ke bawah, terus mengendap seperti itu yang hitam-hitam itu. Tapi sebagian yang masih ringan-ringan ini dia mau juga mengambang ke atas dan masuk ke filter ini. Kemudian masuk ke sini. Nah, di sini kelihatan sih ada PR ya, karena ini memang pasir malangnya agak padat ya, jadi ngebuat agak tersumbat. Kita lihat besok, kalau besok tumpah-tumpah di bagian filter pertama, pengendapan dengan filter mekanik pertama. Nah, mungkin nanti aku coba antisipasi dengan mengganti jaring nelayan. Memang sementara jaring nelayan sekarang itu agak susah didapat ya di sini. Nanti PR-nya di pasir malang ini, karena itu kelihatannya
sampai tumpah-tumpah ya, karena kan harusnya dia batasnya sampai pipa ini ya. Ini juga batasnya sampai pipa. Jadi ini udah kelewatan. Tapi yang di sini udah bener, masuk ke sini udah bener, di sana juga udah bener. Selanjutnya pemipaan ini juga harusnya sih udah oke ya. Nah, seperti ini sudah menurun ya, miring. Harusnya sih udah mantep ya. Tinggal pasir malang itu aja nanti. Oke teman-teman, sementara itu aja untuk updatean hari ini. Buat teman-teman yang tertarik atau mau komen-komen atau mau sharing-sharing, boleh mau ngasih saran masukan juga boleh ya di kolom komentar, nanti bisa kita sharing-sharing. Sekian dari saya.